kelompok 5 akan membahas tentang pemikiran ekonomi dari Muhammad Ijazullah Siddiqi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi dari Muhammad Ijazullah Siddiqi. Jadi, Muhammad Ijazullah Siddiqi ini merupakan salah satu tokoh ekonomi yang berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Islam, terutama pada periode kontemporer saat itu. Beliau lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931 Masehi. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Aligarh Muslim University dan ia tercatat sebagai murid dari Tanfi Dargah Jamaat Hindi. Adapun karir dari beliau itu dimulai pada saat ia menjabat sebagai Asosiasi Profesor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor Ekonomi di University King Abdul Aziz Jeddah, dan menjadi salah satu pelopor yang mendirikan International Center for Research in Islamic Economics. Lalu kemudian ia juga mendapat jabatan sebagai fellow di Center for Near Eastern Studies di University of California, Los Angeles. Muhammad Ijazullah Siddiqi merupakan salah satu tokoh ekonom dari India yang berhasil memenangkan penghargaan dari King Faisal International Prize dalam bidang studi Islam. Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan di bidang pendidikan, seperti ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat sendiri, di sini ada yang pertama yaitu tentang Syah Waliullah Al-Wahidi pada tahun 2003 dan lain-lain. Dari sini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu tentang adapun karya-karya dari beliau, karya-karya ilmiah dari Muhammad Ijazullah Siddiqi yang berhasil dipublikasikan secara luas dan dicetak dalam beberapa bahasa, terutama bahasa Inggris. Adapun yang pertama yaitu tentang Recent Theories of Profit Statistical Examination tahun 1971. Terus yang kedua yaitu tentang Muslim Personal Law tahun 1972. Lalu yang ketiga Some Aspect of the Islamic Economy tahun 1973, sampai yang terakhir nomor 8 yaitu Isu in Islamic Banking tahun 1900. Adapun karya yang nomor 7 yaitu tentang Muslim Survey on Muslim Economics tahun 1981. Beliau berkonsentrasi sekali terutama pada uang, perbankan, dan isu-isu finansial terkait selama kurang lebih dari 10 tahun terakhir. Beliau juga menjadi pendukung utama profit sharing dan equity participation dengan menyarankan bahwa kedua mode operasional itu haruslah dapat menggantikan transaksi-transaksi berdasarkan bunga yang ada. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani. Saya dari Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Muhammad Ijazullah Siddiqi. Nah, menurut Ijazullah, Islam itu memberikan tekanan yang kuat pada perilaku menolong. Prinsip ini mengajarkan bahwa bersama dengan perjuangannya untuk dirinya sendiri, seorang muslim itu harus peduli terhadap kesejahteraan orang lain, di mana hal ini dapat meningkatkan adanya kerjasama dan kebajikan. Kerja tidaklah harus dipandang sebagai beban, tetapi harus dipandang sebagai kewajiban dan ibadah. Berbanding sebaliknya, meminta-minta haruslah dipandang sebagai perilaku yang memalukan jika ia bisa bekerja. Kepentingan sosial haruslah dijadikan pertimbangan jika seseorang akan membuat keputusan individual.
Jadi misalnya Nijatullah menginginkan agar para produsen memberikan prioritas untuk memproduksi komoditas esensial sekalipun. Misalnya hal itu tidak dapat memaksimalkan laba mereka. Hal itu dapat dipandang sebagai kewajiban sosial dan harus dilakukan oleh negara jika produsen individual tidak mampu dan tidak dapat untuk melaksanakannya. Di samping itu, kaum pedagang hendaklah berlaku tulus, jujur, penuh integritas, dan termotivasi oleh pahala di akhirat. Kekayaan tidaklah seharusnya terkonsentrasi di tangan sedikit orang, dan si kaya mempunyai kewajiban untuk memberi kepada si miskin. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam menurut Muhammad Nijatullah Siddiqi. Yang pertama yaitu hak yang relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara. Dari semua hak yang dianugerahkan kepada manusia, Nijatullah menganggap bahwa hak untuk mendapatkan kebebasan menyembah Allah Subhanahu wa taala merupakan hak primer dari setiap manusia. Nah, dan hak tersebut itu tidak boleh ada yang menghalangi dan membatasi hak fundamental ini. Atas dasar inilah, Nijatullah mencoba untuk menghubungkan dengan ekonomi Islam. Oleh karena seseorang hanya dapat mencapai sukses atau falah dengan memenuhi kebutuhan materialnya secara jujur dan benar, maka ia harus diberi kebebasan untuk memiliki, memanfaatkan, dan mengatur miliknya dan barang dagangannya. Namun, semua hak itu memancar pada kewajiban manusia, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nijatullah menganggap bahwa kepemilikan swasta dan pribadi merupakan suatu hak individual. Selama mereka itu mampu untuk melaksanakan kewajibannya dan tidak menyalahgunakan haknya tersebut. Kedua, yaitu peranan negara yang aktif dan positif. Nijatullah konsisten terhadap peran yang aktif dan positif negara dalam sistem ekonomi, sekalipun ia menyetujui dan membela perlunya sistem pasar berfungsi dengan baik. Ia tidak memandangnya sebagai sesuatu yang keramat dan tak bisa dilanggar. Jika pasar gagal untuk mencapai keadilan, maka negara harus campur tangan. Maksudnya itu negara itu harus wajib ikut campur tangan. Campur tangan negara itu disebutkan dan diwajibkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Walau Islam mengenal akan adanya kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha dan persaingan yang sehat menyatakan bahwa aturan Islam bagi individu, lembaga, serta hukum sosial Islam bahwa suatu negara haruslah dilenggarakan serta memberi legitimasi bagi campur tangan negara yang dimaksudkan untuk menegakkan suatu masyarakat yang diisi dengan semangat kerjasama. Ciri yang ketiga yaitu implementasi zakat dan penghapusan riba. Nah, zakat itu bukanlah bentuk kemurahan hati, bukan pula pajak. Nah, zakat itu mencakup hampir seluruh jenis harta dan batas serta tarif pemungutannya telah ditentukan sepanjang waktu. Nah, namun untuk menunjang penerimaan zakat, negara itu diperbolehkan untuk memungut pajak lain jika diperlukan. Kemudian, Nijatullah tidak memiliki pandangan lain mengenai bunga. Menurutnya, bunga adalah riba dan oleh karena itu wajib untuk dilenyapkan. Nah, Nijatullah mengusulkan adanya mudharabah, yakni bagi laba dan riba untuk menggantikannya. Nah, dan menurutnya tidak ada alasan dengan tidak adanya bunga, maka fungsi perbankan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini kita dari kelompok 5 akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Muhammad Nijatullah Siddiqi. Nah, perkenalkan, nama saya Binti Rafiatus Solehah. Nah, yang keempat yaitu jaminan kebutuhan dasar bagi semua. Siddiqi memandang jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua orang sebagai salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam. Prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap orang harus dipenuhi sepenuhnya dilandasi oleh syariah. Individu itu sendiri, sanak saudaranya, para tetangga, dan masyarakat semua harus mengetahui dan memikul tanggung jawabnya masing-masing. Namun, tanggung jawab terakhir untuk mengimplementasikan prinsip ini terletak pada negara Islam. Ini adalah bagian dari visi Islam.
demikianlah kita lihat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin sepenuhnya kebutuhan dasar bagi semua orang. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai distribusi. Distribusi sebagai konsekuensi konsumsi atau permintaan dan produksi atau penawaran. Dalam kenyataannya, Siddiqi menganggap bahwa pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil sebagai salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara, di samping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur. Kekayaan dapat diusahakan maupun diwarisi, namun dipandang sebagai suatu amanah dari Allah SWT sang pemilik mutlak. Hanya saja hak memiliki kekayaan itu terbatas sifatnya. Hak itu terbatas dalam pengertian bahwa masing-masing individu, negara, dan masyarakat memiliki klaim untuk memiliki yang dibatasi oleh tempat dan hubungannya dalam sistem sosial ekonomi Islam. Hak memiliki kekayaan ini menurut Siddiqi tidak boleh menimbulkan konflik karena semua lapisan masyarakat akan bekerja dengan tujuan bersama, yakni menggunakan semua sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT bagi kebaikan semua orang. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai produksi. Pendekatan Siddiqi pada produksi tenggelam dalam paradigma neoklasik. Baginya, maksimalisasi laba bukanlah satu-satunya motif dan bukan pula motif utama produksi. Menurut Siddiqi adalah keberagaman tujuan yang mencakup maksimalisasi laba dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Produksi kebutuhan dalam masyarakat, menciptakan employment serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-barang esensial. Tujuan utama perusahaan yakni untuk mempermudah kebutuhan seseorang secara sederhana, mencukupi tanggungan keluarga, persediaan untuk menghadapi kemungkinan masa depan, persediaan untuk keturunan dan upaya sosial, serta sumbangan di jalan Allah SWT. Jadi, jika maksimalisasi laba tak lagi merupakan motif satu-satunya maupun utama, konsep rasionalitas pun lalu memiliki arti yang berbeda. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf yang seterus-terusnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.